Shalom, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa dalam live streaming di hari Rabu ini. Saya mau bicara tentang 8 hal penting ya dalam kehidupan kita ya, yang kita lakukan. 8 hal penting yang bisa kita lakukan agar menikmati. Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya Tuhan selalu ada untuk kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya kembali katakan shalom bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati, ada sukacita, ada banyak berkat, duit lancar. Ya, karena shalom itu artinya damai, sejahtera, damai ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan hari ini kita mau bicara tentang 8 hal penting ya, yang harus kita lakukan dalam hidup ini, menikmati hidup ini. 8 hal penting menikmati hidup ini ya. Saudara yang bisa ambil Alkitab, saudara bisa ambil bersama. Kita akan baca bersama-sama, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, kalau di gereja saudara punya alasan. Ya, alasan saudara nggak bawa Alkitab, mau langsung ke mall. Nah, sekarang ada di rumah. Saudara ada di rumah, ya. Kalau saudara tidak ambil Alkitab lagi, kalau punya, nah itu berarti ya saudara tidak punya kemauan untuk membaca Alkitab. Ini bukan menghakimi, ya. Kan di rumah tinggal comot, tinggal ambil, ya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita baca. Hari ini saya mau bicara tentang 8 hal penting untuk kita menikmati hidup ini, ya. Dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca untuk saudara semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ya, Matius ya, kalau saudara sudah dapat Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya. Puji Tuhan. Ya, sinyalnya agak ya kurang bagus hari ini ya. Ya. Ya, jadi saudara yang bisa ambil Alkitab ya, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya, saya baca untuk saudara. Ya, kalau saudara yang bisa ambil Alkitab, ambillah ya. Hal kekhawatiran. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh ya tanpa bekerja dan tanpa memintal.
Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahan, ya, segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat 30 sampai 34 ya, dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya, ayat 30. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok ya dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan melebihi lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga itu, di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oh, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dalam hidup kita ya ada hal-hal penting yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati hidup ini. Ada banyak orang yang kaya tapi berjuang untuk bahagia. Ya, ada orang yang hidupnya biasa-biasa tapi mereka bisa tenang. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, caranya gimana? Caranya kita harus bisa menghubungkan antara apa yang kita miliki, kehidupan kita dengan ya kenyataan hidup. Ya. Ya, hidup ini harus kita nikmati. Ya, hidup ini harus kita nikmati. Untuk apa saudara umur panjang tapi tidak punya kualitas? Untuk apa saudara hidup kalau hidup dalam stres terus? Untuk apa saudara ada di dalam rumah tangga kalau dalam rumah tangga saudara mengalami depresi? Ada banyak orang punya laki kayak nggak punya laki. Ada banyak orang punya istri kayak nggak punya istri. Ada banyak orang punya keluarga tapi kayak orang nggak punya keluarga. Hidup ini apa sih yang kita cari? Ada banyak orang pacaran, ribut terus. Datang ke saya, Pak Richard, saya dengan cowok saya ribut terus. Ya putus dong. Pak, harus putus ya. Sehari aja kita kalau nggak berantem itu rasanya kayak nggak enak. Nah ini, itu sebabnya untuk apa? Ya, orang pacaran itu untuk mencari kesamaan supaya ada proses untuk masuk ke dalam rumah tangga, mendapat suatu ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya itu sebabnya. Ya, itu sebabnya saya mencatat sini bahwa banyak orang tidak bisa menikmati saat ini. Ya, mereka terjebak dalam dua hal. Ya. Kenapa orang tidak bisa menikmati hidup ini? Karena terjebak dalam dua hal. Ya, dua hal. Yang pertama, menyesali apa yang sudah lewat. Yang kedua, mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Saudara, apapun yang sudah lewat, mungkin itu satu peristiwa yang menyakitkan
mengingatkan saudara, sudahlah, ikhlaslah, karena hidup ini terus berjalan. Tidak ada orang gagal, yang ada orang berhenti. Saya banyak melihat banyak orang yang ketika mereka ada dalam masalah, mereka hidup dalam stres dan akhirnya mati. Ya, penyakit komplikasi muncul, mati. Ada banyak orang yang ada masalah, udah nggak bisa maju lagi dan hancur. Saya mau bilang sama saudara, mungkin hari ini saudara yang selalu terbayang dampak daripada masalah yang dulu membuat hari ini saudara stres. Marilah saudara, kita ikhlas. Ikhlaslah dalam kehidupan ini. Ya. Kenapa orang tidak bisa menikmati hidup ini? Yang pertama, ada dua hal. Yang pertama, karena karena menyesali apa yang sudah lewat. Yang kedua, mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Saudara khawatir untuk masa depan. Anakku nanti sekolah gimana? Kuliahnya gimana? Kerjaanku gimana? Udah. Kadangkala apa yang saudara khawatirkan itu tidak semua terjadi dan belum tentu itu terjadi. Ada hasil penelitian dari 10 yang saudara takutkan, yang saudara khawatirkan. Coba saudara hitung. Ya, anak, uang sekolah, nanti pekerjaanku gimana. Terus, kalau ada 10, biasa yang benar itu 1. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini, kalau begitu, yang paling tepat adalah menikmati hidup ini, sebab hanya saat inilah yang ada dalam kendali kita. Udah, yang lewat-lewat saya. Sekarang, saudara yang pegang kemudi. Yuk kendalikan. Kendalikan kehidupan ini. Ya. You mau stres, ikuti stres, jadi stres. You mau ikuti sakit hati, hidup saudara ada dalam kepahitan. Saudara mau kecewa sama orang, akhirnya saudara yang akhirnya susah sendiri. Ya, ini jagoan kecil, dia lagi ngintip-ngintip. Situ, awas tangan. Shalom, bilang shalom. Shalom. Ada sukacita. Ada sukacita. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, dia penasaran jadi ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat sini bahwa dalam kehidupan kita, ya sebagai anak Tuhan, ya saat ini adalah hadiah terindah dari Tuhan untuk kita nikmati. Ya, untuk kita nikmati. Dalam bahasa Inggris saat ini disebut present. Ya, artinya arti lainnya adalah hadiah. Ya, jadi saat ini dalam bahasa Inggris itu present. Ya, present dalam arti lain itu hadiah. Jadi hari ini itu adalah hadiah. Hadiah untuk saudara, hadiah untuk saya. Kita memiliki hadiah yang terbaik. Yuk kendalikan. Kendalikan hidup ini. Kadang-kadang ada orang gak bisa tidur karena sakit hati. Yuk kendalikan dong. Ya. Kadang-kadang ada orang gak bisa tidur gara-gara wanita atau pria atau jodoh atau pacar. Marilah kendalikan. Ya, jangan biarkan hidup ini saudara dikendalikan oleh masalah Anda. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya ada 8 hal penting yang harus kita lihat. Yang pertama, ya 8 hal penting yang bisa kita lakukan agar kita bisa menikmati hari ini dengan tenang dan bahagia.
Yang pertama, saya mencatat, kalau saudara mau buka Alkitab, buka saja. Ya, saya tidak baca karena saudara baca aja. You catat aja, you baca sendiri. Walaupun saya sendiri nggak yakin saudara bakalan baca. Ya, yang pertama, 8 hal penting untuk kita menikmati hidup. Yang pertama, 2 Timotius 2 ayat 4. Jangan memusingkan hal-hal kecil dalam hidup Anda. Kita tidak menjadi bahagia, tidak menjadi damai, seringkali karena memusingkan masalah-masalah sepele. Ya, dikatakan pembantu tidak sengaja memecahkan gelas. Waduh, itu diomongin kemana-mana. Ya, di gereja diomongin, pembantu gua begini, di WA ngomong. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal-hal kecil dalam hidup kita nggak usah dipusingin. Orang Kristen itu adalah orang yang harus pintar mengendalikan situasi. Orang Kristen yang berkualitas, masalah besar dibikin kecil. Masalah besar dibikin kecil. Tapi jangan masalah kecil dibikin besar. Ya, jadi saudara, itu sebabnya saudaraku yang nggak usah. You nggak usah belajar dari orang hebat. You belajar dari Richard Surinto. Saya tahu persis bahwa hidup ini kita yang kendalikan. Kita harus menjalani. Kalau kita tidak menjalani, kita menjadi korban keganasan dari waktu. Waktu yang kita jalani ini seperti pedang. Kalau Anda tidak taklukkan waktu, waktulah yang taklukkan Anda. Waktu itu kejam. Ingat, saya mau bilang sekali lagi, waktu itu kejam. Kalau Anda bisa menaklukkan waktu, artinya you mengisi waktu dengan kerja, you isi terus sampai you berhasil. Di masa tua, you bisa membiayai diri. Berarti you telah mentaklukkan waktu. Tapi kalau waktu yang mentaklukkan Anda, waktu itu kejam. Dia seperti pedang, bisa memotong. Di masa tua kita nggak punya apa-apa. Minta-minta sana sini. Stres. Ada banyak orang di masa tua. Dia berada di tempat yang tidak dia sukai. Itu sebabnya dalam hidup kita, saudara. Marilah kita nggak usah pusingkan masalah kecil. Orang Kristen itu masalah besar dibikin kecil. Jangan kecil dibesar-besarin. Banyak rumah tangga cuma suruh anak mandi aja bisa ribut. Mungkin saudara udah pernah dengar. Suruh anak mandi aja bisa ribut. Itu sebabnya kalau suruh anak mandi mendingan bapak aja. Kalau bapak yang suruh, ayo mandi. Pak, aku lagi main komputer. Mandi. Pak, masih main. Mandi dulu baru main. Nah, kalau bapak itu laki-laki kalau ngomong itu terbatas kata-katanya. Kalau istri yang ngomong, waduh, kebanyakan mulut. Mandi. Lu gila ya lu, Udah maghrib lu dari pagi siang main komputer terus. Lu sakit mau masuk rumah sakit. Rumah sakit dibawa-bawa. Emang lu punya rumah sakit? Bapak lu punya rumah sakit. Suami dibawa-bawa. Emang bapak lu punya duit? Duit laki dibawa-bawa. Akhirnya laki tersinggung. Lu jangan bapak gue ya. Gue cekek lu mati. Akhirnya suami cekek istri. Lagi cekek-cekekan, anak udah telanjang. Ma, aku mau mandi, Ma. Mamanya bilang, gue udah mau mati baru mandi. Jadi saudara, ada banyak orang yang memang dalam kehidupannya ini masalah kecil dibesar-besarin. Marilah kita jalani. 8 hal penting. Ingat, hari yang Tuhan berikan
saat ini adalah present. Present itu bisa diartikan hadiah. Adalah hadiah. Tidak ada waktu yang sial. Tidak ada hari sial. Semua hari baik. Yang kedua, ambillah pelajaran dari setiap pengalaman. Amsal 24 ayat 32. Terkadang tanpa sadar, banyak peristiwa dan orang yang kita anggap musuh telah mendukung kita untuk sukses. Saya ada posting tentang seorang ibu di India. Dia punya tongkat jatuh. Ya, tiba-tiba ada anak muda lagi makan. Dia minta tolong. Anak muda, boleh engkau ambil tongkat? Oke. Dia oke, tapi dia nggak ambil. Dia makan terus. Akhirnya ibu itu, dia turun, dia ambil itu tongkat. Begitu diambil, tempat duduknya dijatuhi sama ada barang dari atas. Duar! Kalau ibu itu, dia tidak berdiri ambil tongkat, ibu itu mati. Akhirnya dia berterima kasih kepada anak muda itu. Terima kasih karena engkau tidak berbuat apa-apa. Saya selamat. Thank you. Di situ saya mau bilang sama saudara. Kadang-kadang orang yang menyebalkan dalam hidup kita. Kadang-kadang orang yang jahat dalam hidup kita. Kadang-kadang orang yang mengkhianati kita. Itu ya menjadi sarana ya membuat kita bisa maju. Itu sebabnya kalimat ini saya ulangi. Terkadang tanpa sadar, banyak peristiwa dan orang yang kita anggap musuh telah mendukung kita menuju sukses. Saya kasih jempol supaya saudara bisa mengerti. Ya, itu sebabnya kita belajar dari Yusuf. Yusuf kalau tidak dibenci sama kakak-kakaknya, kalau tidak punya niat, ya mereka tidak menjual Yusuf menjadi budak. Kalau Tante Poti, ya Tante Potifar, kalau Tante Poti tidak memfitnah Yusuf, Yusuf tidak menuju pada tangga sukses. Saya mau bilang, tekankan ini kepada saudara. Kadangkala peristiwa dan orang yang saudara anggap musuh telah mendukung Anda menuju sukses. Saya melihat banyak orang yang jatuh, tapi begitu dia bangkit, luar biasa. Ayub begitu jatuh, bangkitnya mantap, luar biasa. Ya, dikatakan di sini bahwa Paulus waktu di penjara di Roma, justru tanpa sengaja dia bisa ke Roma dan memberitakan Injil di Roma. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang kita lihat dalam kehidupan kita. 8 hal penting untuk menikmati hadiah atau hari ini. Yang pertama, jangan memusingkan hal-hal kecil. 2, ambillah pelajaran dari setiap pengalaman yang ada. 3, ambillah setiap kesempatan yang datang hari ini. Kisah Para Rasul 16 ayat 10. Kesempatan hanya datang sekali. Jadi manfaatkanlah setiap kesempatan yang datang saat ini. Dan gunakan semaksimal mungkin. Ada tawaran dalam pekerjaan. Walaupun gajinya kecil. Jalan. Ada peluang bisnis yang menjanjikan. Tanya Tuhan. Kalau Tuhan oke, jalan. Saya hormat kepada Bapak Pendeta GBI HMJ, Bapak Gembala Sidang, Helmianto. Yang segala sesuatu kalau dia mau buat, selalu tanya Tuhan. Itu sebabnya GBI HMJ, ya, Pak Gembala lagi doa. Kalau sudah waktunya,
Walaupun pemerintah sudah buka, kalau waktunya beliau katakan buka, kita akan ibadah lagi. Tapi duduk pisah-pisah. Laki bini ya, laki bini harus ya seling satu bangku ya. Jadi gampang lah, Alkitab taruh di tengah ya. Kalau main cubit-cubitan kan gampang. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Ya, dikatakan di sini bahwa kesempatan itu harus saudara ambil. Jalani aja. Ada orang yang gajinya kecil malas. Jalani saudara. Urusan rezeki adalah urusan Tuhan. Ya, ingat, urusan rezeki adalah urusan Tuhan. Yang keempat, syukurilah apa yang Anda miliki hari ini. Kolose 3 ayat 17. Kalau kita mau mencari, ada banyak hal yang bisa kita syukuri saat ini. Ya, bangun pagi, ya, puluhan hal bisa kita syukuri. Banyak kalau bangun pagi. Ya, bisa kita bangun pagi, kita lihat di kulkas ada makanan, syukur. Kita bangun pagi, tubuh kita sehat. Ya, selama kita tidur, kita aman. Kita bangun masih bisa bernapas. Gitu. Saya ajari saudara, kalau bangun pagi, syukuri 3 hal aja. 3 aja. Gak usah banyak-banyak, 3 aja. Yang pertama, terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Ya, karena ada banyak orang yang tidur tidak bangun. Ya, yang kedua, oh Tuhan, terima kasih karena ATM-ku masih ada isi. Yang ketiga, lihat di samping. Oh, istriku masih hidup. Ya, pasti ada bapak-bapak yang tertawa dia. Istriku masih hidup. Kayak saya pernah cerita bahwa satu kali ada seorang suami lagi tidur, mimpi istrinya mati. Ya, dia tidur, mimpi istrinya mati, jadi dia lagi tabur bunga, dia nangis, oh mama, papa sayang mama kenapa mati? Dia lagi tabur, tiba-tiba dia ngendusin, waduh jam 4, dia lihat ke sebelah, istrinya lagi tidur, tapi dia tetap nangis saja. Istrinya kaget, Pak kenapa Pak? Aku mimpi kamu mati. Ya udah, aku masih hidup Pak, aku masih hidup. Justru itu Pak. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat sini bahwa syukuri. Ya, saudara lihat anak saudara sehat, ya. Saudara lihat istri, ini anak saya satu nih masih penasaran, ya. Ini, sini, ayo sini, ayo, Jess, sini Jess, ayo. Nih masih penasaran, ya. Shalom. Ada sukacita. Udah kelas berapa? 4 ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, yang hitam manis. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, itu sebabnya saudara, ya, kalau saudara, ya, kulitnya hitam, cari yang putih dikit, ya, bisa dia burik, hitam putih. Enggak, itu panu itu, ya. Jadi saudara, syukurilah apa yang Anda miliki hari ini. Ya, hari ini. Ya, yang kelima,
pikirkanlah hal yang membahagiakan hari ini. Ya, jadi saudara, itu Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Ya, pikirkan hal yang membahagiakan hari ini. Hari ini saudara, ada sesuatu yang bahagia enggak? Ya, pikirkan. Ya, kita hanya bisa memikirkan satu hal dalam hidup. Ya, kita jangan punya pikiran cabang-cabang sana sini. Saat kita tadi mungkin saudara ya lagi ya mendapat sesuatu, ya syukurilah. Hari ini saudara makan apa, itu disyukurilah. Ya, tadi saudara dapat apa dari orang, ya syukuri. Ya, Pak Richard sate, oh syukuri. Tuh, ya, Ibu Floren lagi jual ya makanan. Ya, kalau saudara mau, banyaklah saudara bisa lihat di Instagramnya, ya di Facebooknya, bisa lah. Sekarang kan orang kadang-kadang mau ke pasar malas, ya udah, ya siapa lagi yang mau jual, silakan, ya silakan. Pak Richard numpang jualan di Instagram ya, saya mau, siap, silakan. Namanya juga itu usaha, saya hormati. Ya, saya bukan pendeta yang oh nggak boleh. You mau jual kue, silakan. Asal you kasih tunjuk fotomu. Jangan kue doang, kue ke bawah. Baju semua. Gue cari orang nggak ada. Hilangin lah. Itu sebabnya harus gentle. Di WA, di Instagram, di Facebook. Jangan nongol mukanya binatang anjing. Wah, aduh. Bagaimana? Di posting, gambar posting anjing. Di bawah salib Tuhan Yesus. Ada hal-hal rohani. Ini orang gak jelas, ya. Ya, mari saudara gue kasih. Gue udah khotbah di mana lah yang bingung ya. Yang ke-6 ya. Ya, yang ke-6. Berbahagialah dengan tempat di mana Anda tinggal saat ini. Saudara mungkin punya rumah di mana, ya. Syukurilah. Ya, syukuri. Ya, kita mensyukuri apa yang kita dapat dari Tuhan. Pak, rumah saya kecil, RSSSSSSSS panjang. Rumah sangat sempit, suntuk, sederhana, selonjor saja, susah. Ya, jadi saudara kuekas dalam Tuhan, ya, tapi berbahagia. Ya, walaupun rumah saudara RSSSSS-nya banyak. Gak apa-apa. Yang penting you bisa bahagia. Itu. Jangan lihat rumah orang pengen punya rumah itu. Jangan lihat orang rumah besar you ikut beli. Jangan. Kalau kita jadi orang suka melihat barang orang kita pengen, itu berarti kita belum berdamai dengan diri kita. Ya, itu. Yang ketujuh adalah hari ini Anda memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Efesus 4 ayat 15. Jangan kamu khawatir, jangan stres. Hari ini you punya kesempatan untuk naik. Harus ambil tindakan. Bertindak. Jangan ada di angan-angan saja. Mimpi, hayalan itu positif. Tapi kalau mimpi dan hayalan tidak Anda lanjutkan, tidak Anda lakukan, dia akan menjadi hayalan kosong, menjadi pepesan kosong. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini Anda memiliki kesempatan untuk maju. Ya, setiap hari pada dasarnya
adalah sebuah kesempatan untuk bertumbuh dalam hal iman, dalam hal karir, ya, dalam hal kematangan pribadi, ya. Jadi dalam hal pengetahuan. Ini kayaknya anak-anak sekolah nih. Dirumahkan berapa bulan ini. Aduh, kalau nggak sekolah ini. Kalau orang tuanya bisa ngerti. Aduh, kalau orang tuanya oon juga. Ya, anak juga tambah oon lah. Ya, tapi saya percaya saudara, ya, kita harus belajar. Saya yang tadinya handphonenya jadul, admin ajarin saya. Saya bilang admin ke rumah, ya, ajarin bagaimana, mulailah. Kalau nggak diajarin, ya udahlah, ya. Gue juga jadi, ya, orang nggak ngerti apa-apa. Ya, kita ada kesempatan untuk bertumbuh lah. Ya, ada yang menyarankan, ya, kayak, ya, ada beberapa, ya, Ibu Floren, Pak Cornelius, ada beberapa lagi yang bilang, Pak, ya, bikin acara Zoom. Ya, kalau Zoom itu nanti kita bikin seminar, kita bikin paket khusus. Kalau Zoom, jadi bisa saudara interaksi, tanya jawab. Nah, itu yang saya lagi pelajari. Kalau begini kan gue ngomong sendiri kayak orang gila. Cuma lihat saudara yang kalau di profilnya bisa tertawa, ya saya melihat, oh, ada kehidupan. Ya, kalau gambar nongol bunga doang, wah, aku lagi di taman. Ya, kalau gambarnya kecil, ya susah melihat, harus pakai kaca pembesar. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini Anda memiliki kesempatan untuk maju, berjuang. Ya, John Maxwell berkata, habiskanlah waktumu di dalam kekuatanmu, dan jangan habiskan waktu dalam kelemahan Anda. Ya, kalau di dalam kelemahan, saudara begitu-begitu terus. Ya, itu sebabnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ke-8, yang terakhir. Mulailah hari ini dengan mencari wajah Tuhan. Oh, haleluya. Ternyata dalam poin-poin yang harus kita kerjakan, jangan pernah lupakan Tuhan. Ya, itu Mazmur 143 ayat 8. Bagaimana Anda memulai sebuah hari akan menentukan hidup Anda sepanjang hari. Ya, sepanjang hari. Kalau Anda memulai hari dengan marah-marah, maka sepanjang hari Anda pasti akan hidup dalam marah-marah atau stres. Kemungkinan besar perasaan itu akan terus mewarnai Anda sepanjang hari. Jadi kalau pagi saudara tertawa, sukacita, itu akan mewarnai sepanjang hari. Kalau you bangun marah-marah, udah maki-maki pagi-pagi, ya itu sepanjang hari sampai malam. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, sebagai ilustrasi contoh, ya. Contoh, pikiran dan hati kita masih segar di pagi hari. Ya, pikiran dan hati kita dapat lebih efektif menyerap segala kebenaran rohani tatkala kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Seperti sebuah spons ya, saudara tahu, ya, spons atau busa yang ditenggelamkan di dalam air. Ia tidak hanya basah, namun benar-benar menyerap air secara maksimal. Berat busa tersebut tidak sama lagi karena air yang cukup banyak telah masuk ke dalam seluruh bagian dalam spons atau busa tersebut. Dimanapun spons atau busa tersebut diletakkan,
ia akan ikut membasahi sekitarnya. Karena air bukan hanya sekedar membasahi permukaan spons, melainkan seluruh bagian spons tersebut dilingkupi air sampai dalamnya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat di sini bahwa mulailah hari ini dengan mencari wajah Tuhan. Ingat, kualitas pagi hari Anda akan menentukan kualitas hidup sepanjang hari. Bangun pagi, mulai dengan doa. Itu sebabnya kan hari Sabtu pagi, saya bilang, ayo Sabtu pagi jam 6 kita doa. Ada renungan pagi, saya doa bagi saudara, ya gitu. Ya. Terus kalau minggu depan, ya, nanti besok saya akan live di Facebook Richard Surinta admin 2. Ya, admin 2. Ya, besok hari Kamis ya. Hari Sabtu pagi jam 6 pagi kita doa pagi di Instagram. Hari Minggu Bapak Gembala Sidang GBMJ ya di Instagram itu jam 11. Ya, jam 19.30 saya live juga di Instagram. Minggu depan Senin dan Selasa ya di Facebook Richard Surinta 1 dan 2. Hari Senin 1, hari Selasa 2. Nah, jadi minggu depan jadwalnya sekarang teratur ya. Hari Senin Facebook Richard Surinta 1, hari Selasa Facebook Richard Surinta 2, hari Rabu sekarang jam 19.30 Instagram, hari Kamis kosong, hari Jumat kosong, hari Sabtu ada doa pagi jam 6 ya, dan hari Minggu Bapak Gembala Sidang GBMJ jam 11 pagi Pak Helmianto, dan saya juga hari Minggu jam 19.30. Sebagai kesimpulan ya, hari ini adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi nikmatilah hari-hari yang kita lewati dan manfaatkanlah semaksimal mungkin. Gunakanlah hari yang saudara miliki sebagai sarana untuk maju. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Siap, kita doa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersama semua kami doa. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang menjalani hidup yang sulit Tuhan jamah dalam nama Yesus. Biarlah sesuai dengan firman hari ini, kami menikmati hari ini. Kami menikmati hari ini karena ini hari merupakan hadiah dari Tuhan. Tidak ada hari yang jahat, tidak ada hari yang membuat kita hancur, tidak ada hari yang sial. Semua hari baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Semuanya sehat. Opa Willy sehat, Oma Willy sehat, dan semua kami doa juga buat mereka yang sedang ujian, biarlah lulus. Mereka yang sedang belajar, biarlah menyelesaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga semua mereka bahagia, dan kehidupan mereka semakin hari semakin maju. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk saudara semua. Ayo cepat bilang. Dadah. Dadah semua. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye semuanya.